Malaikat Jibril pernah mengatakan tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam, bahwasanya malaikat Jibril itu pernah ingin bercita-cita menjadi manusia. Apa yang menjadi alasannya malaikat Jibril ingin menjadi manusia? Karena wa mujalasatul ulama, dia ingin duduk di majelisnya para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berbahagia rasanya pada malam hari ini setelah majelis kita di Fatimah Zahra kembali di channel Dahlan Laduni akan bertemu dengan tema yaitu tentang keutamaan tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram itu adalah salah satu di antara hari yang sangat istimewa secara khusus di bulan Muharram. Tanggal 10 itu banyak peristiwa dan kejadian yang dibenangkan oleh para nabi dan rasul. Di antaranya adalah Nabi Yunus dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan itu pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, menyeberangi Lautan Merah juga tanggal 10 Muharram. Dan perahu Nabi Nuh alaihissalam itu terdamparnya juga tanggal 10 Muharram. Dan penyakit Nabi Ayub alaihissalam juga disembuhkan oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Nah, oleh karena itu ada sebuah nukilan, yaitu wa nukila ambat dil afadil annala mala fi yaumi asyura isna asyara amalan. Sesungguhnya bahwa dinukil dari para ulama al-fadil, artinya adalah ulama yang memiliki keutamaan, yaitu diantaranya ada 12 amalan yang dianjurkan. Ini bukan hadis, tapi adalah dinukil daripada kaulnya para ulama-ulama yang memiliki keistimewaan. Yang 12 itu adalah, yang pertama as-salatu wal aula an takuna salatu tasbih, adalah salat. Menurut yang dimaksud oleh ulama yang memiliki keistimewaan ini, salat yang disebut itu adalah yaitu salat tasbih yang dikerjakan pada malam harinya. Jadi pada tanggal 10 Muharram itu, usahakan di antara jamaah adalah mengerjakan sholat sunnah tasbih. Secara umum, sholat sunnah tasbih ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Begitu banyak keutamaannya, terkhusus adalah pada tanggal 10 Muharram. Yang kedua adalah wasaum, adalah berpuasa. Sebagaimana hadis Rasulullah, puasa yang dikerjakan pada tanggal 10 Muharram itu adalah yukaffir sanatil madiyah, adalah menggugurkan, merupakan kifarah penghapus dosa 1 tahun yang lalu dengan berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian berikutnya adalah wasadaqah, adalah bersedekah. Artinya adalah bersedekah itu secara umum memang dianjurkan kapanpun juga. Tetapi adalah secara khusus ketika tanggal 10 Muharram, maka kita semakin meningkatkan baik itu jumlah nominalnya atau juga dengan nilai-nilai yang kita berikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Kemudian berikutnya adalah yaitu watau sa'ata anil iyal, yaitu melebihkan belanja untuk keluarga. Nah, ini barangkali yang menjadi berbeda dengan amalan yang lain. Ada suatu amalan yang luar biasa, Bapak Ibu yang nonton channel ini, bahwasanya orang yang memiliki kedermawanan kepada keluarganya dengan hikmah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka itu tetap dinilai sebagai sedekah. Padahal seyogianya sebagai seorang suami itu adalah menafkahi istri dan anaknya, itu adalah sudah merupakan kewajiban. Tetapi dengan keluasannya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kewajiban seorang suami, itu tetap dinilai sedekah oleh Allah. Apalagi terkhusus barang siapa yang memberikan lebih belanja kepada istrinya pada tanggal 10 Muharram, maka Allah akan luaskan rezekinya 1 tahun yang akan datang. Masya Allah. Nah, ini boleh kita amalkan pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah wal iktisali, adalah mandi. Mandi yang dimaksud itu adalah mandi sunat taubat. Jadi pada hari itu dikhususkan kita mandi. Mandi dalam rangka adalah bagaimana anggota tubuh kita ini yaitu bersih, baik itu adalah bersih secara dari kotoran atau juga ada nilai-nilai rohani yang kita peroleh pada tanggal 10 Muharram. Kemudian waziyaratul alimis soleh,
berikutnya adalah menziarahi ulama yang soleh atau juga mengunjungi ulama yang soleh. Nah, mungkin ini sebuah tradisi hadirin yang dimuliakan oleh Allah yang perlu kita bangun kembali. Karena para ulama-ulama dahulu dalam beberapa riwayat, dalam beberapa keterangan, ketika mereka merasa hatinya gelisah, maka mereka mengatakan, kami mengunjungi saudara kami, mengunjungi ulama-ulama yang soleh. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau mengatakan di dalam hadisnya bahwa malaikat Jibril pernah mengatakan, tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam, bahwasanya malaikat Jibril itu pernah ingin bercita-cita menjadi manusia. Apa yang menjadi alasannya malaikat Jibril ingin menjadi manusia? Karena wa mujalasatul ulama, dia ingin duduk di majelisnya para ulama. Timbul pertanyaan kita, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau sekelas malaikat yang diciptakan oleh Allah dari nur, tidak memiliki dosa, tidak memiliki hawa nafsu, tetapi ada keinginannya untuk jadi manusia, karena ingin duduk di majelisnya ulama, maka apatah lagi kita manusia yang di akhir zaman. Maka carilah kemuliaan, carilah ketenangan batin, di mana di situ ada majelis ulama. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, barang siapa yang mengunjungi ulama, maka sama dia mengunjungiku. Barang siapa yang berjabat tangan dengan ulama, maka sama dia berjabat tangan denganku. Dan barang siapa yang duduk di sampingnya ulama, di majelisnya para ulama, maka sama dia duduk bersamaku di dunia. Dan barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, maka akan aku dudukkan dia bersamaku di akhirat. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ternyata begitu mulianya yang namanya ulama. Oleh karena itu, tanggal 10 Muharram secara khusus, kalau kita punya guru, kita tahu ada ulama yang soleh di daerah kita, maka jangan sampai kehilangan momen untuk mengambil keberkahan dengan menghadirkan hati kita, fisik kita bersama dengan ulama pada hari itu. Berikutnya adalah wa iyadatul marid, mengunjungi orang sakit. Kemudian wa masuratul yatim, ketika kita memberikan sedekah, maka usahakan mengusap kepala anak yatim. Bahkan kita sering mendengar bahwa pada tanggal 10 Muharram itu adalah merupakan hari rayanya anak yatim. Barang siapa yang bersedekah menyantuni anak yatim, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nanti di dalam surga akan begini, kata Rasulullah, angkat kedua jari-jarinya antara jari tengah dengan jari telunjuk sambil direnggangkan. Apa maknanya? Maknanya adalah orang yang menyantuni anak yatim, maka bersama dengan baginda Rasulullah tidak ada jarak, sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya wal ittihal adalah memakai celak mata. Nah, celak mata tadi kita sudah menyaksikan Buya, Masya Allah, betul-betul mengamalkan sunnah. Nah, celak mata bagi laki-laki itu adalah celak mata yang bubuk. Ada hikmahnya, ada fadilahnya. Di antaranya barang siapa yang menyukai celak mata, khususnya adalah hari Jumat tanggal 10 Muharram, maka dia dijauhkan daripada segala macam penyakit mata. Kemudian wa taklimul azbar adalah memotong kuku. Kemudian wa qira'atu suratil ikhlas, alfa marratin, membaca surah ikhlas 1000 kali. Dan yang terakhir adalah wasilatul rahim, adalah menghubungkan, yaitu tali kasih sayang atau bersilaturahim dengan saudara-saudara kita, baik itu dengan keluarga kerabat, terlebih pada hari itu adalah usahakan bersilaturahim dengan para ulama-ulama soleh. Para hadirin yang dirahmati Allah, inilah kajian kita yang ringkas di malam hari ini setelah kajian bersama Buya di malam hari. Masya Allah, luar biasa. Semoga yang punya hajat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kalimat subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.